kami intimacy worship. Hari ini kita memuji dan memuliakan Tuhan sebab Engkau Tuhan yang baik. Dalam hari ini Tuhan kami tahu bahwa semua kasih setiamu yang menolong kami. Di hari ini kuasa darah-Mu Tuhan yang menolong kami, kebenaran-Mu yang mengingatkan kami senantiasa untuk tetap mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Sebab kasih-Mu
Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Intimacy Worship. Pagi hari ini, siang hari ini, atau mungkin sore hari ini kita sama-sama belajar tentang Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-22 sampai yang ke-34. Perikopnya adalah hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Dalam bahasa aslinya itu dikatakan, hai kamu yang terlalu kecil imanmu. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu, sebab semua itu dicari. Coba perhatikan ini, bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, ya, atau di bahasa yang lain itu bangsa kafir, tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Nah, kita sama-sama garis bawahi ini ayat yang ke-31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Dalam versi yang mudah dibaca dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah, dan semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Ya, janganlah takut. Setelah khawatir, dia katakan, jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ya, kerajaan Allah itu maksudnya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Yang terakhir, ini penting sekali juga, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-12 ini dikatakan bahwa ini Yesus yang berkata loh. Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan pendeta atau hamba Tuhan atau perkataan saya. Tetapi Yesus yang berkata, janganlah kamu khawatir. Ya, kenapa dikatakan jangan khawatir? Sebab khawatir ini berbahaya. Dari orang itu, dari rasa khawatir, kalau terus dipelihara, dia akan menjadi takut, ketakutan. Nah, tidak ada hal yang baik yang keluar dari dalam diri manusia ketika dia dikuasai oleh kekhawatiran, apalagi dikuasai oleh ketakutan. Jadi ini yang harus kita sama-sama mengerti. Yesus katakan jangan khawatir. Kalau Yesus berkata jangan khawatir, artinya betul-betul kita harus melakukan apa yang dia perintahkan. Ini bukan anjuran, tapi perintah dari dia. Nah, hari-hari ini karena situasi keadaan yang membuat banyak orang mengalami perasaan khawatir ini, ya, bahkan akhirnya menuju kepada ketakutan, mari kita sama-sama belajar supaya kita tidak masuk ke dalam trap ini, dalam jebakan ketakutan ini. Ya, untuk bisa kita keluar dari persoalan dan masalah khawatir ini, jelas di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16 dikatakan bahwa seringkali jebakan manusia itu bisa masuk dalam kekhawatiran dan ketakutan karena mereka hidup di dalam keinginan daging, keangkuhan hidup
dan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Nah, 3 hal ini yang seringkali membuat orang itu masuk di dalam trap, di dalam jebakan. Karena Tuhan sendiri katakan kalau sudah ada makanan, minuman cukup. Bahkan maaf, orang gila saja yang nggak punya pakaian, kalau ada orang lain pasti dapat pakaian. Jadi sebenarnya makan, minum, pakaian itu adalah memang Tuhan akan sediakan bagi anak-anaknya. Ya, oleh karena itu jangan khawatir dengan ketiga kebutuhan ini. Yang seringkali yang membuat orang khawatir itu karena ada keinginan daging, ada keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup. Nah, oleh karena itu, ini adalah benih yang ditabur oleh si jahat di dalam hati manusia, sehingga orang itu sulit untuk melepaskan diri dari kekhawatiran. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, dikatakan hidup itu lebih penting daripada makanan. Jadi, hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk menyambung hidup. Nah, ini harus kita ngerti. Ya, kenapa orang khawatir? Karena banyak memilih. Gitu. Kalau ada makanan, cukupkan dengan apa yang ada. Ya, saya belajar kemarin waktu awal-awal pandemi, bagaimana kita nggak boleh keluar, bagaimana kita di lockdown di rumah kita sendiri, di penjara di rumah kita sendiri. Ya, kita belajar untuk makan apa adanya. Ada Indomie ya dimakan, ya ada super mie ya dimakan super mie apa adanya. Nah, orang yang seperti itu, dia akan lebih menghargai kehidupan daripada makanan. Jadi yang pertama, hidup lebih penting daripada makanan. Camkan itu. Ya, yang kedua, jadi kita harus memahami bahwa yang kita khawatirkan itu juga dicari oleh orang pada umumnya. Orang-orang bahkan yang tidak mengenal Allah. Yesus nggak mau seperti itu. Kita jangan mengejar apa yang juga mereka kejar, gitu. Ya, oleh karena itu kita harus lebih fokus kepada pengenalan akan Dia. Seharusnya kita tidak ikut-ikutan apa yang mereka kejar. Yang ketiga, kita harus dikatakan seek the kingdom first, kingdom of God first. Ya, jadi kita harus mengejar dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di situasi yang sulit begini, saya tahu bahwa banyak orang sudah distract dengan keadaan, dengan kebutuhan, dengan segala tekanan, depres. Tapi ingat bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab apa? Semua yang menjadi kebutuhanmu itu akan ditambahkan kepadamu dengan cara yang ajaib. Kita nggak pernah ngerti caranya bagaimana, tapi yang kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tahu kebutuhan dan keperluan kita. Jadi mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang keempat, tentunya lewat firman-Nya. Ya, yang keempat adalah dia katakan jualah segala milikmu. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hal khawatir. Tapi untuk mengalahkan benih khawatir dalam diri kita, tidak ada cara lain. Kita harus bermurah hati. Kita harus bisa berbagi dalam situasi keadaan sulit seperti ini. Jualah itu artinya berikanlah apa yang menjadi milikmu kepada orang lain, kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Yang kelima, yang terakhir, ya, yang terakhir adalah bagaimana Tuhan katakan di mana hartamu, di situ juga hatimu. Harta itu adalah yang paling berharga dalam hidup kita. Saya tidak tahu harta Anda apa, tapi yang saya tahu harta adalah sesuatu yang bernilai dalam hidup kita. Hari-hari ini, pandemi ini, harta kita yang paling utama itu kesehatan kita. Kita masih bisa melayani Dia. Kita masih bisa punya relation yang baik dengan Dia. Itu adalah harta yang paling berharga, yang harus tetap kita pelihara. Ya, oleh karena itu, biarlah di masa-masa yang sulit ini kita belajar untuk kita lepas dari rasa khawatir, lepas dari rasa ketakutan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah melupakan kita. Ya, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Kami juga mengalami masa-masa sulit. Waktu masa-masa pandemi awal-awal, saya diberhentikan dari pekerjaan saya. Saya di-cut begitu saja. Kami syok, kami kaget. Tapi sekali lagi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Justru dalam keadaan saya diberhentikan seperti itu, justru Tuhan bikin mujizat yang luar biasa. Tuhan bikin hal-hal yang tidak pernah kami lihat, belum pernah kami dengar. Bahkan belum pernah timbul dalam hati kami. Dia sediakan. Karena kita tahu bahwa pada waktu justru masa sulit, kita mau terus melekat kepada Dia. Tetap percaya, tetap berharap, tetap berserah kepada Tuhan.
dan seek the kingdom first. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. And all things will be added to you. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang enggak pernah kau inginkan pun sama Tuhan diberikan di masa-masa yang sulit ini. Justru masa-masa ini kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Begitu sharing saya pagi hari ini buat kita semua. Semoga ini memberkati kita semua, memberikan kekuatan yang baru buat kita, untuk kita tetap punya pengharapan dan kita tetap punya kekuatan di dalam kuasanya. Mari kita berdoa di masa-masa seperti saat ini, kalau kita masih bisa diizinkan Tuhan untuk kita bisa ada di online ini, ya, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Berapa banyak orang di luar, mereka mengalami sakit, mungkin mengalami kelemahan tubuh, bahkan ibadah sulit. Kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami memberkati bangsa kami memberkati pemerintahan kami Indonesia. Bangsa yang besar ini Tuhan, bangsa yang luar biasa ini. Biar Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet menteri, yang tertinggi sampai yang terendah, para pimpinan anggota TNI, Polri Tuhan. Semuanya Tuhan berkati, lindungi, berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan daripadamu Tuhan. Sehingga di masa-masa yang sulit ini mereka benar-benar efektif, efisien untuk memimpin kami, bangsa Indonesia yang besar ini. Tuhan berkati bangsa kami, biar ada keamanan, ada ketentraman, ada kemakmuran, ada damai sejahtera di dalam nama Yesus. Dan juga seluruh tim kesehatan Tuhan, para dokter, para perawat, para medis Tuhan, volunteer, para sukarelawan Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Dan juga Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus bagi para pasien Tuhan yang saat ini tergeletak di rumah sakit, bahkan mereka tidak dapat ruangan di dalam rumah sakit itu Tuhan. Bapa, kami percaya ketika mereka dikarantina di tempat-tempat mereka, Tuhan berkati jamah mereka, khususnya anak-anak-Mu Tuhan. Biar mereka lewat pandemi ini, lewat kesulitan ini Tuhan, mereka semakin dekat kepadamu, mereka semakin mengasihi Engkau lebih lagi dalam kehidupan mereka. Lewat kesulitan, lewat masalah, persoalan, sakit, penyakit ini Tuhan, di dalam nama Yesus, biar mereka sekalipun terjangkit COVID Tuhan, oh darah Yesus cukup bagi mereka. Darah Yesus akan menyembuhkan mereka. Dan kami berdoa terjadi transformasi, ada kesembuhan massal di mana-mana Tuhan, yang menyatakan bahwa Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka, Engkau Tuhan yang berjumpa dengan mereka lewat mimpi, lewat penglihatan, apapun Tuhan. Nyatakan Tuhan, sampaikan berita baik ini langsung kepada mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya juga buat yang sakit, yang putus asa Tuhan, yang kehilangan pengharapan, yang terpuruk hari-hari ini karena mereka tekanan ekonomi, kehidupan yang sulit, kehidupan pekerjaan mereka yang mereka di PHK Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang punya 1001 jalan untuk memberkati mereka. Oh Tuhan, kalau ada jalan yang tertutup buat mereka, Engkau Tuhan yang membuat jalan yang baru buat mereka. Dalam nama Yesus, berkat-Mu tercurah, mereka mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan kami berdoa yang terakhir Tuhan, buat para pemirsa semua yang nonton program ini Tuhan, Intimacy Worship ini, di dalam nama Yesus, biar kasih karunia, berkat anugerah-Mu tercurah dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami perlindungan, pemulihan keluarga, kesehatan, bahkan ekonomi mereka yang porak-poranda Tuhan, mulai Tuhan tata kembali, pulihkan keadaan mereka. Di masa-masa yang sulit ini mereka memiliki kekuatan yang ekstra, mereka memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan lewat program ini banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa diberkati. Mari angkat kedua tangan-Mu, biarlah kita menerima berkat damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Sorgawi, kasih, kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan Yesus, serta persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita sambung dengan doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jauhkanlah kami, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.